Ada statement kayak gini, dari zaman dulu kala orang yang benar-benar trading dari forex itu nggak ada yang kaya. Yang kaya itu ada cuman brokernya. Kayak menarik komentar ini untuk dibahas di podcast kali ini. Let's get it on. Oke guys, balik lagi sama gue William Sudana. Dan hari ini kita mau bahas statement yang menarik banget dari salah satu komen yang gue temuin di YouTube. Ya, dia bilang bahwa dari dulu trader forex itu nggak ada yang pernah kaya. Yang kaya itu cuma brokernya. Menarik karena probably ini pengalaman dia, atau dia ngelihat sekeliling orang dia yang ikutan trading forex tapi kemudian banyaknya bangkrut atau margin call atau mungkin malah rungkat atau mungkin ditipu sama broker. Gue harus bilang bahwa ya itu fakta yang terjadi di lapangan ya, bahwa kalau kita ngomong statistik katakan 90% trader itu gagal. Kenapa? Karena kalau kita sadari banyak orang yang mereka itu join ke dalam industrinya karena ikut-ikutan, karena FOMO. Karena kata orang itu bisa menghasilkan uang yang besar. Karena di sosial media kita ngelihat para yang namanya trader, yang mereka mengklaim dirinya trader, isi kontennya kalau nggak pamer floating profit, ya pamer gaya hidup yang luar biasa enak. Tapi kenyataannya apakah seperti itu? Apakah orang yang udah benar sukses itu pamer-pamer? Rata-rata kayaknya enggak ya. Justru banyak gue sadar ngelihat para senior trader yang mereka memang tuh untungnya itu bukan ratusan ribu. Modalnya bukan ratusan dolar, tapi udah main puluhan ribu atau bahkan ratusan ribu dolar. Mereka itu rata-rata low key semua, bahkan gak ada di sosial media. Tapi justru menurut gue ini yang menjadi ketimpangan, bahwa ketika yang hebat-hebat, ketika yang senior, ketika yang memang mereka trader dengan profit besar, mereka itu ada di belakang layar semua. Ya broccoli mungkin karena takut ketangkep pajak kali ya. Tapi itu menjadi masalah. Karena apa? Gak ada orang yang mau mengedukasi. Kalaupun edukasi mungkin mereka tidak melakukan itu dalam skala besar. Padahal kalau kita ngelihat, sosial media itu membuka kesempatan untuk melebarkan sayap edukasi dengan skala besar. Tanpa harus kita terbatas dengan ruang dan waktu. Sosial media itu membuka kesempatan untuk menjangkau mereka yang ada di ujung Sumatera, di tengah Jawa, di tengah pelosok Kalimantan, di Sulawesi, di Nusa Tenggara, di Bali, di Lombok, bahkan di ujung Papua. Sama-sama punya kesempatan untuk mendapatkan edukasi yang sama. Dan menurut gue ini hal yang penting. Karena kita hidup di Indonesia dengan ketimpangan struktural yang luar biasa besar. Ya. Dari ngomong infrastruktur, dari ngomong teknologi, dari ngomong literasi, dari ngomong budaya yang berbeda-beda, itu membuat setiap orang gak punya kesempatan untuk berkembang. Kalaupun ada, mungkin hanya segelintir orang aja, tapi mayoritas mereka stuck dalam struktural limitation. Dan menurut gua, dengan adanya sosial media itu sebenarnya membuka kesempatan bahwa sebenarnya bisa loh orang itu memperbaiki hidupnya dengan konsep trading. Walaupun trading itu pekerjaan yang paling membuat kita frustrasi. Dan gak gampang sama sekali. Gue gak pernah menyebutkan bahwa trading itu mudah. No. Trading itu sama sulitnya dengan kita membuat bisnis konvensional. Dengan kita membuat bisnis fisik. Butuh waktu, butuh reiterasi, butuh belajar, butuh gagal untuk kita bangkit dan tahu apa metode yang paling tepat untuk kita. Sama halnya kita bikin bisnis ya. Apakah ketika kita bikin bisnis dari awal tuh pasti untung? Belum tentu. Justru malah banyak ruginya. Atau mungkin ketipu sama partner kita sendiri. Itu hal yang wajar dan setiap pebisnis pasti paham. Ya, kecuali kalian gak pernah bisnis, pasti kalian bilang bisnis itu mudah, bisnis itu enak. Realitanya menjadi pebisnis itu juga pusing. Dan kalau menurut gue enak kan jadi profesional sih. Tapi setiap pilihan pasti ada pros and cons-nya ya. Di sini kita melihat bahwa walaupun kita ngelihat trading itu bisa menghasilkan uang yang cepat, literally mungkin lebih cepat daripada kita dibayar gajian bulanan, tapi juga kita bisa loss ya. Nah, kenapa orang bilang bahwa trading forex itu gagal? Karena satu, mereka tidak paham bagaimana cara mengatur resiko. Sehingga yang mereka pikirkan itu lebih ke
Gimana gue bisa profit, dan profit. Padahal dalam teknisnya market gak ada yang tahu. Ketika kita FOMO ngelihat market sell, kita main sell aja. Padahal market pasti akan pullback dulu, market pasti akan ke atas dulu, pasti akan mencari titik-titik keseimbangannya sebelum melanjutkan penurunan. Disitulah biasa trader gagal. Karena mereka tidak paham di mana harus mengambil posisi yang tepat, bagaimana harus mengatur resikonya ketika gagal. Yang mereka tahu all in, full margin. Kalau nggak full margin, gimana bisa kaya? Mereka lupa bahwa kaya itu butuh proses. Bahwa untuk menjadi seorang yang pro, itu butuh jam terbang. Dan untuk menjadi seorang yang berhasil dalam trading, itu butuh melewati berbagai kegagalan dulu. Yang jahat memang yaitu konten sosial media. Mereka membuat seakan-akan trading itu sangat mudah. Cuma tap aja. Memang betul kalau misalnya dibilang bahwa yang kaya itu broker. Tapi realitanya pun broker nggak semuanya kaya. Tergantung dari mekanisme brokernya. Ada broker yang mungkin mereka itu hybrid, pure broker. Tapi ada broker yang market maker. Setiap broker punya base modelnya masing-masing. Dan ini pun yang sebenarnya kita harus bisa pisahkan. Bahwa broker bukan panti donasi atau panti sosial buat kita para retail trader. Seringkali kita ngerasa bahwa saya mau trading di broker yang komisinya 0, swapnya 0, trading fee-nya 0, spread-nya kecil. Semuanya pokoknya yang terbaik buat sisi kita. Tapi pernah nggak kita berpikir bahwa kalau brokernya memberikan semua kemudahan itu, di mana mereka make money, sedangkan mereka itu bisnis loh. Mereka engage ke MetaTrader itu butuh biaya, license, ada di MT4, MT5 2 kali. Belum lagi orang-orang yang bekerja di sana, belum lagi sales-salesnya ada komisi, belum lagi back end orang IT-nya, dealernya, semuanya segala macamnya. Orang yang bekerja di balik broker itu butuh biaya dan itu mahal sekali. Ya, tapi kita lupa bahwa mereka itu bisnis. Sehingga kita berpikir, saya mau cari yang paling murah. Tapi artinya ketika kita berhadapan dengan broker yang memberikan semuanya super murah, ya kita perlu skeptis. Artinya kitalah makanan mereka. Walaupun belum pasti, tapi kita berpikir logis lah bahwa semua ini bisnis. Ya, kita mau berbisnis, kita mau mendapatkan untung, broker juga mau mendapatkan untung. Menurut saya perlu untuk realistis. Tapi banyak juga broker yang gagal. Kenapa? Karena mengakuisisi user itu pun juga mahal. Bayangin teman-teman pernah nggak sih dapat tawaran untuk pindah-pindah broker? Ada mungkin kayak saya gitu kan nawarin, ini ada broker baru nih, broker. Belum tentu semua mau pindah, ya nggak sih? Karena probably kalau kita udah nyaman di satu broker, probably kita akan stick. Kecuali kita punya pengalaman buruk dengan brokernya, baru kita mau pindah. Kita mencari alternatif broker yang lainnya lagi. Broker itu sama kayak supplier lah ya, sama kayak pedagang, sama kayak toko. Mungkin kita nyaman sama tempat di mana kita bisa belanja berdagang, tapi ada kalanya kok servisnya lama-lama menurun, kita mau pindah. Nah disitulah permainan logikanya bahwa this is business. Namanya bisnis, pasti ada rugi, pasti ada untung. Tapi pada akhirnya siapa yang lebih bisa mengelola resiko, siapa yang lebih bisa mengelola emosi, itulah yang akhirnya bisa bertahan di market. Dan saya selalu bilang berulang-ulang bahwa trading ini adalah seperti maraton. Bukan soal siapa yang cepet-cepetan nyampe finish. Tapi siapa yang paling lama bertahan, nggak bangkrut di tengah jalan. Tapi kalaupun bangkrut sebenarnya nggak apa-apa juga sih. Ini bisnis juga kita bisa bangkrut. Yang penting ketika kita bangkrut, kita rungkat atau kita margin call, kita paham gimana caranya kita bisa bangkit. Jadi kalau kita mau menyimpulkan, apakah trader itu nggak bisa sukses dan kaya dari forex? Jawabannya bisa. Tapi memang jumlahnya sedikit. Karena mayoritas tidak mau belajar, tidak mau berusaha, dan tidak mau mengeluarkan effort untuk menjadi sukses dan kaya. Yang itu sebenarnya butuh waktu, butuh proses yang panjang, dan butuh pengorbanan. Tapi kalau misalnya kita mau menjadi trader yang mandiri, kita mau belajar, kita mau memperlengkapi diri kita dengan informasi, kemampuan, teknis-teknis, dan juga menambah jam terbang kita karena trading juga berhubungan soal mental, maka sooner or later kita pasti bisa sukses dari trading forex. Segitu aja video podcast kita kali ini. Semoga hal-hal seperti ini bisa membantu kalian untuk membuka mata dengan realita yang ada, sehingga kita tidak mudah dibohongi dan diiming-imingi dengan janji manis. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, silahkan like dan komen. Dan tuliskan juga pandangan kalian tentang mindset ini seperti apa. Sampai jumpa di video selanjutnya dan jangan lupa di subscribe. Bye-bye.